berdemo ini akan berjilid-jilid. Kan sebelum-sebelumnya saya pernah ngomong di sini. Ini nggak akan selesai. Ya kan? Kenapa? Makin dibukanya terkuaknya korupsi. Ya, pasti ada yang sakit hati. Mereka punya dana. Ya kan? Dibikinlah situasi instabilitas. Dibikin kacau lah Indonesia ini. Gaya-gaya begini itu sebenarnya udah dilakukan mereka di zamannya Pak Presiden Jokowi. Nah ini mengulang lagi. Ya, jadi mengulang lagi. Jadi uang dari mana udah jelas lah. Karena ini kerah hitam semua ini. Siapa yang menurut Bro Norman, siapa yang menjadi sponsor dari aksi yang akan dilakoni oleh mahasiswa, mungkin juga sebagian serikat pekerja buruh, ya kan, dan orang-orang yang memang merasa ini situasi sedang tidak baik-baik saja? Banyak, terutama makin terkuatnya kasus korupsi. Pertamina yang paling seru ya? Di mana aja? Di mana aja? Yang paling gede kan Pertamina? Iya, salah satu Pertamina yang duitnya banyak. Kedua, oknum pejabat yang nggak bisa ngentit lagi. Oh, itu marah juga? Oh, marah dong. Karena masalahnya kan, anggarannya kan tidak seperti dulu lagi. Ya. Ketiga adalah orang-orang yang terpengaruh. Yang sakit hati. Nah, sakit hati siapa? Sisa-sisa dari kekalahan kemarin ini. Kekalahan dari Pilpres dari kelompoknya RW berapa itu? RT 16, RW 24. RW 24 satu. Ditambah lagi dengan kelompoknya Rizik Sihab. Kok itu nama itu diangkat lagi? Nyatu. Kan udah. Karena mereka juga disentil-sentil. Udah disentil. Contoh masalah pila yang di Puncak. Yang sekarang lagi mau dirapikan ternyata oleh milik KDM. Ternyata milik dia juga gitu loh. Nah ini ya. Nah ini ngumpul jadi satu. Iya. Kedua, obyekan tuh mahasiswa. Jadi dugaan selama ini kan sering di sosmed itu mahasiswa kan demo selalu ya. Mahasewa ternyata bukan mahasiswa, itu gimana? Itu kan lawan yang ngomong mahasewa. Iya. Saya kan ngomong mahasewa karena lawan saya kan begitu kan. Berarti memang ada yang bayarin itu mereka. Ada dari mana? Berarti yang akan terjadi setelah Lebaran. Yang membayarin ini uangnya nggak ada serinya. Siapa? Oh, jangan bicara siapa. Udah ketahuan lah. Kasih spill dikit lah. Ya, udahlah. Kalau di Pertamina tokonya siapa? Apakah kodenya depannya M misalnya? Ya kan? Dia pernah, salah satu contoh, dia pernah ada di partai. Ya. Tokohnya itu. Saya tahu sebenarnya yang Bro Norman maksudkan. Cuma saya mau memancing, mau di-spill ke penonton ruang konsensus. Itu yang namanya demo itu sedikit. Sekarang ini bukan demo saja, mau merusak Indonesia. Oh ya? Loh. Wah, gimana tuh maksudnya merusak? Berarti akan melakukan demo tapi juga melakukan tindakan anarkis ya? Nggak bisa lah Pak. Begini. Itu berarti jadi ngerusak ekonomi. Melawan hukum. Ya, itu yang terjadi sekarang ini. Sekarang itu di luar negeri itu lagi mau dilelang itu. Dituntut oleh kalau nggak salah di Prancis itu. Kedutaan mau diambil segala diambil. Ini ada yang ini. Ada yang komporin. Jadi ada kelompok-kelompok dia menyatu dengan asing untuk menjatuhkan Indonesia dengan bermacam-macam cara. Kenapa? Karena Indonesia makin hari makin tegas, makin punya sikap, makin punya jati diri. Ini zamannya Pak Prabowo ini. Ya, jadi kumpul jadi satu ini. Jadi bukan masalah Pertamina aja nih kasus, bukan. Hilirisasi, nggak ada yang senang orang asing tentang hilirisasi. Banyak mereka ngumpul jadi satu. Ayo, mainkan LSM Indonesia yang dibayar itu. Dan mereka mau ikut itu. Ya ada duit, gimana sih orang Indonesia itu nggak bisa lihat duit. Sering kita dikatakan begini, Bro Norman, wah kalian ini orang bayaran, nasionalismenya tipis. Orang udah nggak peduli ya
Kalau dihujat atau dituduh dengan nggak peduli. nggak punya nasionalisme. Nggak, boleh-boleh aja. Aha. Nah, yang bisa menahan itu adalah ya Pak Prabowo harus tegas. Pak Prabowo hanya tinggal melanjutkan eksekusi. Sekarang rakyat bersatu mengamankan pemerintahan Prabowo Gibran dari ancaman para barisan sakit hati yang mencoba memanfaatkan mahasiswa. Tegas untuk mencegah jangan ada demo atau tegas apa nih? Bagaimana koridor hukumnya? Satu contoh nih. Pak Prabowo berjanji berantas korupsi. Dilaksanakan sekarang ini. Terjadilah riak-riak. Panjang ini urusannya nih. Iya kan? Lalu urusan yang kedua narkoba. Panjang juga urusannya. Kalau saya sarankan kepada BNN atau Pak Prabowo, PNS, TNI setiap bulan tuh harus diperiksa urinnya. Dasarnya apa? Pak, yang namanya narkoba Pak udah kena Bro semua. Norman mencurigai juga nih. Sangat Bahwa mencurigai. narkoba juga udah sampai Udah masuk ke PNS, ASN. sudah masuk ke TNI. Wah, ngeri kali. Jadi saran saya kepada Presiden Prabowo, ini data A1 ini. iya, Jadi lakukan tes urin setiap minggu. setiap bulan Setiap bulan. kepada PNS, TNI, Polri. Coba yang jadi bandar narkoba kan dari Polri siapa tuh kemarin ini? Ingat nggak tuh? Kapolda mana itu? Kapolda Sumbar. Iya. Ya, nah ini. Jadi korupsi. Tapi ini bukan cocok logi toh. Oh enggak, saya berani saya jamin. Ya, janji Pak Prabowo itu akan dilaksanakan itu. Kenapa kemarin Pak Jokowi tidak melaksanakan? Pak Jokowi itu fokus untuk membuat pendasi-pendasinya dulu. Tapi Pak Jokowi memegang catatan. Ini loh. Awas kamu. Nah ini serahkan ke Pak Prabowo. Nih, eksekusi. Kalau enggak tuh Indonesia itu nggak akan bisa berkembang. Rusak. Pihak intelijen yang ada yang menjaga negara ini yang juga itu adalah bawahannya presiden, emang nggak tahu ada gerakan-gerakan yang Iya tahu lah, kadang tanda ya. kutip kan ini upaya kudeta namanya. Tahu lah. Normal. Tapi kan masalahnya kan mereka kan hanya laporannya kan ke presiden bukan ke kita. Baik Bais, baik Bin, kan bukan tuh rakyat, teman-teman itu. Nah makanya dengan adanya undang-undang TNI itu, saya mendukung banget. Wah, mendukung sekali ya. Sangat mendukung. Kenapa? Di perbatasan penyelundupan itu di perbatasan. Betul. Dan nggak ada kaitannya dengan akan kembalinya di fungsi ABRI, kembalinya Orde Baru ya. Kalau Budiani udah selesai urusannya. Nah, kenapa masih ada tudingan-tudingan seperti itu? ya ini kan cari Dan, duit, saya bilangnya udahlah. Latar belakang dari demo yang akan dilakukan setelah Lebaran ini Kuncinya. di beberapa kota itu kan juga karena Betul. mereka protes pemberlakuan Undang-Undang TNI yang hasil revisi ini, Bro Norman. Kuncinya apa yang dilakukan oleh pemerintah jelek aja. Jadi kita mau ngomong bagus juga percuma kepada orang-orang ini. Tujuannya pokoknya menjatuhkan ya? Oh iya. Apa yang dilakukan? Dilakukan oleh Pak Prabowo, dilakukan oleh pemerintah. Jelek aja. Tapi itu kan nggak bisa dengan semudah yang mereka bayangkan lah. Apalagi Bro Norman kan punya relawan ya kan, Oh, iya. pengusaha ada di setiap kota. Ada. Ya toh? Di daerah aman-aman aja sih sebenarnya ya. Ya. Nggak seperti ini yang kejadian ini kan di kota-kota besar aja. Ya kan, yang demo-demo mahasiswa sekali di kota-kota besar. Saya itu juga nggak bisa membenci mahasiswa. Karena anak saya juga mahasiswa, ini masalahnya kan. Iya, tapi untung nggak ikut demo dia. Ya kan? Apa yang Bro Norman dapatkan dari anak yang masih SMA itu? Apa sih yang terjadi kok kalian mau gitu? Nggak tanya ke anaknya. Emang dibayar? Kalian dibayar berapa gitu loh? Siapa yang bayar? Gini, Bagaimana cara gini. bayarnya? Apakah uang cash atau apa? Kayak seperti apa ya? Kayak hiburan gitu loh. Bisa kalau malam itu ngetrek bersama rame-rame. Kalau di era saya, kan saya kuliah masih di era Orde Baru, ya kan? Kita demo itu boro-boro ada yang bayar, kita malah Iya. patungan gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan era demokrasi, dimungkinkan untuk orang demo itu dibayar kan gitu loh. Gini.
mahasiswa itu kan pikirannya nggak begitu panjang. Rasa hariok rasa merasa dirinya hebat itu kan menonjol ya di situ. Apalagi kalau di depan pacarnya. Wih. Oh, gue hebat, pendemo. Ya kan gitu kan, ah? Iya kan? Heroik kan gitu. Aktivis. Ya kan? Nggak apa-apa. Pada zamannya memang itu. Aktivis tapi buku yang dibacanya cuma 1-2 doang. Di zaman kita aktivis buku yang kita baca itu 1 rak lebih isinya ya kan gitu. Ya, mereka jangan disalahkan. Mereka itu pengekor masalahnya. Ikut-ikutan aja ya. Iya, karena disetir. Ada duit, kumpul. Berarti bodoh dong mahasiswa. Enggak bodoh sih, enggak. Happy aja. Betul nggak? Maksud saya gini. Happy yang bisa namanya mahasiswa itu kan gitu adalah tapi kebetulan happy yang salah. Kelompok gitu. intelektual, ya kan? Sebagai generasi penerus, kelompok intelektual yang punya kesempatan mengecap pendidikan tinggi. Kan nggak semua orang di Indonesia yang bisa sampai ke perguruan tinggi, Pak Kanjeng. Jadi ketika mereka dari cerita Bro Norman ini seolah-olah kok masih bodoh sekali ya, nggak bisa menggunakan nalarnya, logikanya, ya kan dalam merasionalisasi tindakan dia. Jadi Anda jangan berpikir ke zaman masa lalu. Ke zaman kita dulu ya. Jangan. Mereka jangan dipaksakan begitu, nggak. Beda zaman ya. Beda zaman. Ini zamannya beda. Zamannya hura-hura. Jadi mereka akan mau digiring untuk melakukan demo di sepanjang Jakarta, ada yang bayar. Di Bandung, Surabaya. Saya dengar begitu. Walaupun ngomong masih belepotan nggak jadi soal. Oh. Yang penting berani tampil. Bahkan ada sub-subnya tuh. Berani di depan, kena pukul sekian dapatnya. Oh begitu. Kayaknya benar-benar pengalaman ini. Ya, bagian yang teriak-teriak di belakang segini. Oh gitu. Jadi yang paling depan dan bisa kena pukul pentung polisi. Ada Brimob. Ada nilainya. Nilainya ada. Ya masuk rumah sakit. Ada lagi nilainya. Lepas tanggung jawab itu. Oh gitu. Lepas tanggung jawab ya kan. Berarti apa saja lo gitu ya.